Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menceritakan kisah sejarah asal mulanya marga Asgaf, ya, dari marga Alawiyin, yaitu marga Asgaf. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum kita melanjutkan penjelasan lebih dahulunya, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Sejarah Habaib Marga Asgaf itu bermula dari Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Mauladawileh. Namun beberapa marga Habaib yang berasal dari keturunan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Asgaf bin Muhammad Mauladawileh itu ada yang tidak menyematkan atau ada yang tidak memakai gelar Asgaf. Di antaranya ada Alaidrus, ada Alatos atau Alatas, ada Al-bin Syihab, terus ada Al-Baiti, ada Al-Munawar, terus ada Syekh Abu Bakar, yaitu BSA, bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Oke, terus sejarah Habaib Marga Asgaf berpuncak pada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Mauladawileh bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur bin Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Antara ibunya yaitu Syarifah Aisyah binti Abu Bakar Al-Wara bin Ahmad bin Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Dengan demikian antara ayah dan ibunya itu masih sepupu jauh, sama-sama zuriat Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Perlu dicatat, jadi antara ayah dan ibunya itu masih sepupu jauh, sama-sama zuriat Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Bila dirunut hingga ke Rasulullah SAW, Al-Imam Abdurrahman itu zuriat urutan ke-20. Nah, perlu diingat dan dicatat lagi ya. Bila dirunut hingga ke Rasulullah SAW, Al-Imam Abdurrahman itu zuriat urutan ke-20. Kakeknya yang bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam yaitu Muhammad putra Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalaqasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir Ahmad bin Isa Arumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sodiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Al-Imam Abdurrahman dikenal sebagai orang yang rajin menuntut ilmu. Beliau banyak menerima ilmu dari ayahnya, yaitu Al-Imam Muhammad Mauladawileh. Kendati demikian, beliau tidak membatasi diri belajar hanya kepada ayahnya. Bahkan guru-gurunya tidak terbatas dari kalangan habaib ataupun dari kalangan non-habaib, seperti Syekh Ali bin Syahid, terus ada Syekh Abu Bakar bin Isa Bayazid, terus ada Syekh Muhammad Ba'ubat, ada Syekh Muhammad bin Syahid Basyukail, dan ulama-ulama lainnya. Semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya kelak menjadikannya sebagai seorang sayyid yang berilmu dan saleh, ya, sehingga menjadi rujukan para habaib di zamannya.
Imam Abdurrahman mendapatkan julukan Asegaf yang secara harfiah bermakna atap karena keilmuan dan kesolehannya diakui sangat tinggi, sehingga Al-Habib Abdurrahman seolah-olah atap bagi para habaib dan ulama di zamannya. Dan dari sinilah sejarah gelar marga Asegaf bermula. Dalam kitab Tarikh Hadramaut disebutkan bahwa pada awal suluknya Imam Abdurrahman Assegaf itu melatih disiplin diri dengan sering berpuasa dan beribadah. Tuh, Al-Imam Abdurrahman Assegaf itu melatih diri dengan berpuasa dan beribadah, ya, melatih disiplin diri, dan hanya mengambil sedikit dari apa-apa yang diperbolehkan dan ketat dengan waktu. Disebutkan mulanya beliau mewiridkan 2 kali khatam Al-Quran di dalam tahajudnya setiap malam. 2 kali khatam Al-Quran di tahajudnya setiap malam. Kemudian beliau memilih sebuah lembah untuk menyendiri melakukan ibadah. Jadi biar tenang, Al-Imam Abdurrahman Assegaf itu memilih sebuah lembah untuk menyendiri melakukan ibadah. Ketika itu Imam Abdurrahman Assegaf memperketat riyadahnya. Beliau menamatkan Al-Quran 4 kali siang hari dan 4 kali pada malam hari, sehingga setiap harinya beliau membaca Al-Quran 8 kali khatam. Jadi 4 kali menghafal Al-Quran pada siang hari, 4 kalinya lagi di malam hari, sehingga 8 kali khatam setiap harinya. Ali bin Muhammad Al-Khatib, salah seorang murid Al-Imam Abdurrahman Assegaf, bercerita bahwa gurunya itu, Al-Imam Abdurrahman Assegaf, membaca 4 kali khatam Al-Quran pada malam hari dan 4 kali khatam pada siang hari. 2 kali khatam setelah sholat subuh sampai zuhur, 1 kali khatam antara zuhur dengan asyar, dan 1 kali khatam setelah asar. Imam Abdurrahman Assegaf sangat tidak menyukai keterkenalan dirinya, bahkan sangat membencinya. Jadi nggak suka, Al-Imam Abdurrahman Assegaf itu tidak suka dirinya itu terkenal, malah dia membencinya. Beliau lebih suka menjauhi manusia dan menyendiri di lembah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Syams Az-Zahirah, Al-Imam Abdurrahman Assegaf mempunyai 13 putra dan 7 putri. Dari 13 orang putra, 6 orang diantaranya tidak mempunyai keturunan, yaitu Umar Al-Mudhar, Muhammad, Ahmad, Ja'far, dan Hasan. Disebutkan dalam kitab Syams Az-Zahirah, Al-Imam Abdurrahman Assegaf itu mempunyai 13 putra dan 7 putri. Dari 13 orang putra, 6 orang diantaranya itu tidak memiliki keturunan atau tidak mempunyai keturunan, yaitu Umar Al-Muhdar, terus ada Muhammad, Ahmad, Ja'far, Hasan, dan Syekh. Adapun Abu Bakar As-Sakron, Ali, Alawi, Abdullah, Agil, Ibrahim, dan Husain kelak mempunyai keturunan. Jadi yang mempunyai keturunan itu Abu Bakar As-Sakron, Ali, Alawi, Abdullah, Agil, Ibrahim, dan Husain. Itu dia mempunyai keturunan. Sementara 7 orang putri Al-Imam Abdurrahman Assegaf adalah Maryam, Fatimah, Bahiyah, Asma, Aisyah, Alawiyah, Asyaum, dan Alawiyah Al-Qorah. Tidak semua zuriat Al-Imam Abdurrahman Assegaf menyematkan gelar Assegaf di belakang nama mereka. Beberapa keturunannya kemudian membentuk marga baru. Nah, ini terbentuknya marga-marga baru. Beberapa marga habaib yang berasal dari keturunannya Al-Imam Abdurrahman Assegaf, antaranya itu ada Al-Syihab bin Syihab atau Syihab,
terus ada Alaidrus, terus ada Alatos, ada Ba'agil, Al-Baiti, Al-Munawar, dan bin Syekh Abu Bakar atau BSA.